Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan penelusuran mendalam lagi nih. Iya, kita punya cerita yang syarat emosi ya. Banget. Ini dari kutipan Seniman Dapur bab 6 yang Anda bagikan. Kita bakal ngikutin Rule, tokoh utamanya, Betul. melewati momen-momen yang krusial banget dalam hidupnya. Ambisinya lagi naik daun, malah berbenturan sama duka dan warisan yang nggak disangka-sangka. Iya, sumber ini langsung membawa kita ke jantung dilemanya Rule ya. Gimana dia harus milih antara karir yang lagi bagus-bagusnya, Aha. harapan almarhum ayahnya, dan ya ampun kesedihan ibunya yang luar biasa dalam. Itu dia. Ini bukan cuma soal warisan harta loh ya, tapi lebih dalam lagi, ini soal tanggung jawab, identitas, gimana satu keputusan bisa mengubah semuanya. Betul sekali. Kita bakal lihat gimana pertemuan penting di restoran, tiba-tiba buyar. Interupsi ya. Bawa kabar duka yang bikin hancur, terus memicu konflik keluarga yang tajam, dan puncaknya, nah ini dia, keputusan besar yang lahir dari tangisan seorang ibu di keheningan malam. Momen krusial banget itu. Mari kita telusuri bareng-bareng ya, perjalanan emosional Rule ini. Kita mulai dari momen di restoran dulu deh, yang penuh kepura-puraan itu. Oke. Ceritanya dibuka dengan kontras yang menarik ya kan? Rule lagi dalam situasi formal nih, makan malam bareng keluarga Claudia. Calon mertua mungkin ya. Bisa jadi, tapi di balik senyumnya yang, kata sumbernya nih, senyum pura-pura bak aktor ternama. Iya. Dia jelas nyimpen gelisah, merasa terhormat sih, tapi kok pengen cepet-cepet pergi. Alasannya klise banget, urusan keluarga. Kelihatan banget ya dia nutupin sesuatu dari awal. Banget. Usahanya nyembunyiin sesuatu tuh terasa banget. Sangat terasa. Dan menariknya kepura-puraan itu kayaknya nggak sepenuhnya nipu Claudia loh. Oh iya? Iya. Sumbernya bilang Claudia langsung curiga. Sampai megang tangan Rule erat gitu. Kayak punya firasat buruk. Padahal Rule udah coba nepis bilang nggak mau ngerepotin. Wah, gestur kecil tapi dalam ya maknanya. Menunjukkan kedekatan atau kepekaan Claudia mungkin? Bisa jadi. Terus yang menarik lagi, reaksi orang tua Claudia. Ayahnya bilang, baiklah, ayah paham. Tapi dengan senyum yang disebut bernada pasrah. Pasrah ya. Itu maksudnya bijaksana, ngerti batas privasi, atau ada dinamika lain ya? Agak ambigu ya dari kutipan ini aja. Sulit ditebak memang. Tapi keputusan Rule buat nutup diri ya kan? Bahkan dari orang dekat kayak Claudia, dia bilang urusan ini tak layak menjadi urusannya. Itu kayak bangun tembok nggak sih? Iya, betul. Dia milih mikul beban ini sendirian. Paling nggak untuk saat itu. Ini langsung bikin tegang. Kita yang baca aja bisa ngerasain. Dan tentu aja, ini nuntun dia ke kenyataan pahit yang udah nunggu. Benar. Pilihan buat nyembunyiin masalah, ya meskipun niatnya mungkin baik ya, biar nggak membebani orang lain, seringkali malah jadi pemicu salah paham atau jarak. Nah, di sini kita lihat, Rule memulai perjalanannya malam itu dengan lapisan rahasia yang nambah beban emosionalnya. Padahal dia belum tahu seberapa berat beban sesungguhnya nanti. Dan beban itu langsung menghantamnya begitu dia sampai di rumah sakit. Celep banget pasti ya. Iya. Suasana rumah sakit dengan aroma khasnya, terus pemandangan adiknya Edo yang tertunduk lesu, semua itu udah kayak firasat buruk gitu. Bangun suasana banget ya deskripsinya. Lalu datang kalimat singkat dari Edo yang, meruntuhkan segalanya. Telat bang, Baba udah kagak ada. Aduh. Reaksi Rule digambarkan begitu, visceral. Sesal yang sangat dalam menyambar ke relung hatiku, sampai dia membenci dirinya sendiri. Rasanya kita bisa ikut merasakan pukulannya itu. Yang bikin penyesalan Rule ini begitu menghancurkan, seperti yang tergambar di sumber ya, itu perpaduan beberapa faktor. Pertama, ironi waktu. Ironi waktu gimana tuh? Baru kemarin dia ngerayain kenaikan jabatan. Puncak pencapaian pribadi, gitu kan? Oh iya, bener. Yang sekarang rasanya jadi hampa banget. Sumbernya bilang kebahagiaan yang disusul oleh kehilangan, yang mustahil semua itu bisa diputar ulang. Kontrasnya itu pasti kejem banget rasanya. Bener, kayak lagi di puncak terus dijatuhin gitu ya. Kayak takdir lagi main-main. Tepat. Dan faktor kedua yang memperdalam lukanya, itu ingatan terakhirnya sama Baba. Yang ternyata buruk. Oh, yang insiden tempo hari di puncak itu. Ya, itu dia. Detailnya emang nggak dijelasin sih, tapi fakta bahwa momen terakhir mereka diwarnai konflik itu bikin penyesalannya berkobar-kobar. Ya ampun. Ini inti dari duka yang mendalam kan? Keinginan putus asa buat muter waktu, buat memperbaiki kata-kata terakhir, pelukan terakhir. Sesuatu yang kita semua mungkin pernah rasain lah ya dalam skala beda-beda. Dan di tengah kehancurannya itu, ada satu kalimat yang menarik perhatian saya nih. Persetan dengan istilah pria sejati tak menangis.
Oh iya, itu kuat banget ya. Iya. Ini nunjukin gimana duka yang begitu dalam bisa ngeruntuhin semua topeng sosial, ekspektasi gender, udah nggak ada jaim, nggak ada gengsi, yang ada cuma rasa kehilangan murni yang nyakitin banget. Sangat manusiawi ya momen itu. Banget. Duka ini membawanya ke prosesi pemakaman, yang digambarin juga penuh kesuraman. Betul, suasana pemakaman dengan bendera kuning, terus jeritan pahit, itu memperkuat nuansa kehilangan. Rule merasa terisolasi dalam dukanya. Dan menariknya nih, di tengah keramaian pelayat, dia secara spesifik nyatet ketiadaan Claudia. Oh ya? Claudia nggak datang. Sumber bilang batang hidungnya pun tak nampak sekalipun dalam pesan WhatsApp. Meskipun Rule mencoba nggak berburuk sangka ya, tapi absensinya Claudia di momen krusial gini pasti nambah keruatan emosinya. Iya juga ya. Di saat kayak gitu, kehadiran orang terdekat pasti berarti banget. Ketiadaannya mungkin bikin Rule bertanya-tanya, nambah beban di atas duka. Bisa jadi. Terus, setelah para pelayat pulang, muncul lagi nih elemen krusial dari cerita ini. Edo ngungkapin adanya pesan terakhir dari Babah yang direkam. Nah, ini dia, babak baru dimulai. Setuju. Dan rekaman wasiat inilah yang jadi titik balik, sekaligus sumber konflik utama selanjutnya. Permohonan Baba agar Rule nerusin usaha sampahnya itu bukan sekedar permintaan bisnis biasa loh. Maksudnya gimana? Di sini kita dapat salah satu insight penting dari sumber ini. Bagaimana sebuah bisnis yang dianggap remeh, kayak usaha sampah ini, bisa punya makna kultural dan ekonomi yang dalam banget buat sebuah komunitas. Oh gitu ya. Anda benar. Baba nggak cuma ngomongin bisnisnya doang ya, tapi nyuarain keprihatinan yang lebih luas soal nasib usaha-usaha lokal Betawi. Persis. Dia nyebut contoh warteg dikuasai orang Jawa, warung sembako oleh Ucok, nasi padang oleh Uni Uda, toko material oleh Engkoh. Itu bukan sekedar keluhan biasa ya, tapi kayak panggilan gitu, biar identitas ekonomi komunitas Betawi nggak hilang kegerus. Usaha sampah ini, buat Baba, mungkin kayak benteng terakhir. Wow, dalam juga ya maknanya. Persis. Jadi wasiat ini bukan cuma soal duit atau nerusin usaha keluarga. Ini soal menjaga warisan budaya dan kemandirian ekonomi komunitas. Tanggung jawab yang jauh lebih besar. Pantesan Rule berat banget ya. Apalagi cara Baba nyampeinnya dalam rekaman, suaranya terdengar megap-megap, bahkan terdengar mengemis ke anaknya sendiri. Itu nambah beban emosional yang luar biasa buat Rule. Bisa dibayangin sih, dengar permintaan terakhir ayah yang kayak gitu. Nggak heran kalau Rule digambarin ngerasa gamang dan remang. Bingung banget pasti ya. Iya, gamang dan remang, bingung harus gimana. Ini bukan lagi sekedar pilihan karir, tapi dilema moral dan kultural yang berat banget. Terus gimana dia nanggepin beban ini? Apa keputusannya? Nah, setelah pergulatan batin tuh, Rule ngambil keputusan awal yang tampaknya logis dari sudut pandangnya dia. Gimana tuh? Dia mutusin buat nolak wasiat itu. Oh, ditolak? Ya cukup buat nafkahin keluarga, termasuk emak dan Edo. Jadi dia mikir mending fokus karir aja. Terus tanggung jawab usaha sampah itu dia coba limpahin ke adiknya, si Edo. Oke, keputusan yang kedengarannya masuk akal ya, dari segi finansial sama karir pribadi. Tapi gimana reaksi Edo? Mau dia ngambil alih? Wah, sama sekali enggak. Edo nolak mentah-mentah. Dan alasannya ini nunjukin insight menarik lainnya nih. Soal gimana status sosial dan gengsi pendidikan bisa ngaruh banget ke pandangan soal kerjaan. Maksudnya Edo kan sarjana ya? Nah, itu dia. Edo yang sarjana ngerasa jadi tukang sampah itu penurungan martabat, memalukan gitu. Dia terang-terangan bilang, apa nanti kata orang-orang kalau sarjana cuma jadi tukang sampah? Waduh, jadi ini bentrokan nilai ya? Kentara banget. Di satu sisi Rule yang mungkin lihatnya ini beban, tapi ya udahlah bisa diselesaikan secara pragmatis. Di sisi lain Edo yang lihatnya ini ancaman buat status sosial yang udah diraih susah payah lewat pendidikan. Wow, jadi bukan cuma soal mau kerja atau enggak, tapi soal citra dan pandangan masyarakat ya? Tepat sekali. Argumen Edo ini meskipun mungkin kedengeran egois ya buat sebagian orang, tapi mencerminkan tekanan sosial yang nyata di masyarakat kita soal jenis pekerjaan dan gelar pendidikan. Pertentangan antara Rule yang cuma lulusan SMK sama Edo yang sarjana pun jadi mencuat di pertengkaran mereka. Bikin panas suasana. Sampai berantem fisik gitu? Rule yang awalnya coba ngomong baik-baik akhirnya hilang sabar. Sumbernya bilang sampai nampar Edo. Plak!
bahkan ngumpet juga. Ya ampun. Edo pun balas pakai kata-kata tajam soal perbedaan pendidikan mereka. Terus pergi gitu aja sambil marah. Situasinya jadi buntu total. Wah, kacau dong ya. Rule gagal yakinin adiknya, malah bikin retak hubungan keluarga. Terus dia ngerasa dihantui kesalahan lagi, di atas semua duka dan bingungnya. Benar-benar posisi sulit ya? Sangat sulit. Penolakan Edo dan pertengkaran hebat ini nutup pintu buat solusi pragmatis yang Rule harapkan tadi. Dia jadi ke pojok, ngadepin wasiat ayahnya sendirian, hubungan sama adiknya retak, rasa bersalah makin numpuk. Ini titik terendah Rule kayaknya ya di kutipan ini. Buntu total. Dan di tengah malam yang penuh kebimbangan sama keputusasaan itu, Rule nggak bisa tidur kan? Ya, Terus, ada suara yang mecah keheningan malam. Suara tangisan samar dari kamar ibunya. Emak, nah ini dia momennya. dia beketin kamar emak, terus nguping doa emaknya. Yang diucapin di sepertiga malam. Waktu yang sering dianggap mustajab buat berdoa kan? Betul. Dan doa emak itu, aduh, menyayat hati banget. Doa itu kunci buat kita ngerti titik baliknya Rule. Emak nggak minta Rule atau Edo spesifik buat ngambil alih usaha lo ya. Oh, nggak minta langsung? Enggak, beliau doa mohon kekuatan. Ya Allah, jangan engkau timpa masalah yang kami tak sanggup menyelesaikannya. Terus yang paling penting beliau pasrah sama takdir. Kalaupun wasiat suami saya adalah takdirmu, permudahlah jalannya. Itu diucapin sambil isak tangis yang tulus banget. Kepasrahan sama kesedihan dalam doa itu pasti langsung nancap ke Rule ya? Tepat sekali. Tangisan dan doa emak jadi katalisator emosional yang runtuhin semua benteng logika dan pragmatismenya Rule. Teksnya ngegambarin indah banget gimana Rule tak tega mengkonsumsi suara tangis emak terus-terusan. Dalam banget ya. Ini insight kuat soal kekuatan ikatan ibu dan anak. Kesedihan ibunya, kepasrahannya, itu terbukti jauh lebih kuat daripada ambisi karirnya, konflik sama adiknya, atau bahkan keraguannya sendiri soal wasiat baba. Logika kalah sama cinta dan rasa nggak tega. Seketika itu juga, tanpa mikir panjang lagi, Rule langsung ngetuk pintu kamar emak. Spontan ya. Dan dia ngucapin kalimat yang ngubah segalanya. Mak, saya mau mak nerusin usaha bapak. Dia bahkan negasin lagi, mungkin buat yakinin diri sendiri juga. Mak, saya mau jadi tukang sampah. Momen setelah itu, wah, mengharukan banget. Emak buka pintu, masih pakai mukena kan? Iya, Langsung meluk Rule erat sambil nangis haru. Kata-kata emak tinggal punya lu sama Edo doang sekarang. Kalau bukan Edo, ya lu. Kalau bukan lu, ya Edo. Itu kayak penegasan gitu. Beban tanggung jawab itu sekarang pindah sepenuhnya ke pundak Rule. dan di pelukan ibunya itu, Rule kayak dapat pencerahan ya. Dia sadar, kayak yang ditulis di sumber, emak adalah satu-satunya harta berhargaku sekarang. Fokusnya geser total. Persis, keputusannya sekarang bukan lagi didorong logika bisnis, warisan budaya, atau rasa bersalah ke ayahnya semata. Motivasi utamanya sekarang ya bakti ke ibu. Oh gitu? Keinginan buat ngelindungin satu-satunya orang tua yang tersisa dari sedih lebih lanjut, itu jadi prioritas tertinggi. Janjinya Rule kalau air mata emak malam itu bakal jadi yang terakhir, itu janji yang lahir dari pengorbanan besar. Api amarah sama kebanggaan jabatannya, kata sumbernya nih, luluh oleh iba dari sorotan mata sesosok ibu. Jadi, kita baru aja nyaksiin perjalanan emosional yang, wah, luar biasa ya. Dalam kutipan, seniman dapur bab 6 ini. Dari puncak karir sesaat, Rule kelempar ke jurang duka dan penyesalan, terlibat konflik sengit sama adiknya, dan akhirnya bikin keputusan monumental, yang kayaknya ngorbanin ambisi pribadinya demi memenuhi wasiat ayah, dan yang paling penting, ngehapus air mata ibunya. Yang sangat menarik dari penelusuran ini ya, gimana keputusan akhir Rule itu bukan keputusan yang simple, bukan hitam putih antara logika sama emosi. Benar juga. Ini kayak resultante gitu loh. Hasil dari begitu banyak faktor yang saling narik. Rasa bersalah yang dalam, beban tanggung jawab anak sulung, cinta tanpa syarat ke ibu, tekanan harapan kultural dari wasiat baba, dan bahkan mungkin sisa-sisa konflik sama Edo. Kompleks banget ya jadinya. Iya, nerima usaha sampah itu jadi simbol penerimaan paket warisan yang kompleks dan berlapis. Anda benar banget. Ini bukan sekebar iya apa enggak sama sebuah bisnis. Dan cerita ini, meskipun cuma penggalan ya, ninggalin kita pertanyaan besar nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Rule kan udah bikin janji yang signifikan banget. Saya mau jadi tukang sampah dalam kondisi emosional yang intens gitu, didorong tangisan ibunya. Nah, nginget penolakan awalnya yang kuat,
konflik panas sama Edo yang jelas belum kelar, Iya, belum beres itu? dan pengorbanan karir yang kayaknya nggak bisa dihindarin, tantangan macam apa aja ya kira-kira yang nunggu dia di depan sana dalam ngejalanin wasiat ini? Nah, itu poin krusial buat dipikirin. Gimana Rul bakal navigasi realitas ngejalanin bisnis yang mungkin nggak sesuai sama aspirasinya, sambil coba benerin hubungan sama Edo, sama mungkin Claudia juga yang sempat hilang. Iya, iya. Apakah keputusan yang lahir dari momen emosional sekuat ini bakal bertahan ngadepin ujian waktu dan kesulitan praktis nanti? Gimana satu keputusan ini bakal ngebentuk ulang bukan cuma masa depannya dia, tapi juga dinamika keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu nggak kejawab ya di kutipan yang kita punya. Tapi ngasih bahan renungan yang menarik banget soal konsekuensi dari sebuah pilihan hidup yang besar. Tentu saja, terima kasih ya sudah bersama kami menelusuri lapisan-lapisan dilema yang dihadapi Rul ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.